Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala waliyahum bil huda wa dinil haq lidruhu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida syada la ilaha illa syarikalah wa syadana subhanahu abdu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina subhanahu waliyullah ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Hadirin wal hadirat keluarga besar Raja Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, kami tim Raja Nusantara akan melanjutkan tentang konsep kurikulum merdeka untuk SMA dan juga untuk SMK. Sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Kemudian kita masih menggunakan standar SI, yaitu spiritual dan intelektual. Spiritual dan intelektual. Intelektualnya kita mengambil dari rancangan sekaligus dari muatan yang ada di kurikulum merdeka yang sudah berjalan. Kemudian ini ada di website, ada di internet, yang tentu ini untuk pijakan kita untuk mengambil satu sikap, dan ini sudah berjalan. Kemudian dari sisi spiritual, kita nanti akan memberikan jawaban sekaligus juga arahan spiritual agar kurikulum merdeka SMA dan SMK ini dari sisi kemanfaatan, dari sisi fleksibilitas makin besar, dan potensi-potensi anak yang ada di SMA dan SMK ini adalah potensi produktif, dan kita nanti akan mencarikan jalan keluar tentang anak-anak yang memang waktunya mereka sudah produktif dan akan memberikan kontribusi dalam pengembangan dan juga kontribusi dari pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik dari sisi ekonomi, kemudian politik, sosial, dan budaya, dan semua itu akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk bangsa dan negara yang tercinta. Hadirin wal hadirat, kita mulai dari kurikulum merdeka SMA, sekolah menengah atas. Yang pertama, kurikulum yang diterapkan pada jenjang pendidikan SMA, sekolah menengah atas, dengan kegiatan belajar mengajar yang lebih fleksibel, mulai dari segi alokasi waktu hingga materi pelajaran, tetapi tetap fokus pada materi esensial. Pengembangan karakter dan kompetensi serta peserta didik. Jadi pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Yang kedua, pelajaran wajib diantaranya pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, seni, PJOK, serta sejarah. Di kelas 10 tidak ada jurusan. Setelah naik kelas 11, siswa wajib memilih paket mata pelajaran sesuai dengan jurusan kuliah yang diminati. Kemudian yang ketiga, paket mata pelajaran itu pertama matematika, 2 bahasa, 3 bahasa Inggris, 4-nya IPA, kelimanya biologi, 6-nya kimia, kemudian fisika dan ekonomi. Nah, paket-paket ini nanti
akan menjadi kelanjutan ketika anak-anak SMA ini mau memasuki ke jenjang sarjana. Kemudian sarjana akan mengambil jurusan yang sudah dipersiapkan dari SMA, mengambil bisa jurusan matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, biologi, kimia, kemudian fisika, ekonomi, dan lainnya. Hadirin rahimakumullah, ini dari sisi SMA. Kemudian kita mengambil kurikulum merdeka dari sekolah menengah kejuruan. Yang pertama, kemandirian sekolah. 3, penguatan keahlian dan kompetensi. Selanjutnya, integrasi mata pelajaran, pengembangan keterampilan digital, pendekatan pembelajaran kontekstual, pemetaan dan evaluasi kompetensi, kemudian kelompok umum dan kelompok kejuruan. PKL dirancang dalam struktur kurikulum SMK untuk dilaksanakan pada kelas 12, program 3 tahun. Kemudian struktur kurikulum SMK terdiri dari kelompok umum, kelompok kejuruan, dan program penguatan profil pelajar Pancasila. Kelompok umum mencakup mata pelajaran normatif seperti agama, PKN, dan bahasa. Sedangkan kelompok kejuruan berfokus pada mata pelajaran keahlian. Keahlian ini bisa nanti kita bisa milih, ada banyak keahlian di SMK. Hadirin rahimakumullah, dari 2 kurikulum merdeka ini, kalau SMA itu nanti larinya adalah persiapan untuk kuliah S1, karena mata pelajarannya itu yang akan dibimbing nanti ke S1-nya. Kemudian sementara kalau untuk SMK ini setelah lulus dari SMK setelah lulus SMK maka akan terjun ke dunia industri. Sesuai dengan keahlian kejuruannya. Ada mungkin keahlian otomotif, ada kan tata boga, ada keahlian tata busana, ada keahlian travel, manajemen travel, manajemen travel, dan keahlian-keahlian yang lain, ya. Kemudian akuntansi, ada ada pemasaran, dan ada administrasi perkantoran dan semuanya. Jadi fokus dari SMA itu untuk jenjang S1 itu disiapkan dari SMA, sementara kalau SMK ini akan terjun di industri sesuai dengan bakat yang bisa dimatangkan di SMK Sekolah Menengah Kejuruan. Hadirin rahimakumullah,
Kemudian kalau dari sisi spiritual, jadi kalau ini tadi dari sisi intelektual, sekarang kita bahas dari sisi spiritual. Dari sisi spiritual, kita melihat SMA dulu. SMA ini harusnya juga bisa dijadikan partner untuk ke industri. Jadi bisa dijadikan partner untuk industri atau dijadikan partner untuk pengembangan industri, sehingga anak-anak SMA ini dia juga punya kontribusi untuk outputnya menghasilkan, produktif. Apa matematika, bahasa yang bisa dilakukan? Itu banyak sekali ya. Jadi kalau bahasa bisa juga nanti di terjemahan, matematika di industri matematika, IPA, IPS, biologi itu juga bisa di industri, di kimia, fisika, dan ekonomi itu bisa. Jadi harusnya SMA ini juga bisa ke industri, karena potensi anak ini kita sudah punya skill yang cukup untuk ke industri. Nah, kemudian yang SMK ini memang sudah dari start awalnya langsung ke industri. Hadirin, kemudian industri ini mengadopsi anak-anak SMK dan SMA sesuai dengan jurusan masing-masing, sehingga industri ini punya tenaga baru, fresh, punya tenaga baru. Dan juga ketika masih SMA dan SMK, SMA dan SMK ini usianya sudah 16 tambah 3 tahun, berarti 17, 18, 19. Usia 17, 18, 19 ini adalah usia yang sudah produktif dari sisi fisik, mental, dan spiritual. Dari sisi fisik dan psikisnya itu sudah produktif. Kalau kita nanti menggunakan kolaborasi antara SMA dan SMK, ini dikolaborasikan dengan kelompok industri, anak-anak SMK ini bisa diturunkan dalam bentuk kerja dengan porsi. Kalau sekolahnya itu one day, satu hari itu hitungannya kan bisa 12 jam. Itu 3 jamnya bisa untuk kerja. 3 jamnya itu bisa untuk kerja. Nah, industri-industri ini kita buka seluas-luasnya. Kita punya banyak industri. Ada industri pertanian, peternakan, kemudian perkebunan, kemudian perikanan, nah, industri nelayan. Ini
semua bisa digarap. Jadi anak-anak kita ini disisihkan waktu 3 jam untuk kerja, dan anak-anak ini nggak perlu sekolah bayar. Jadi di samping dia belajar tentang konsentrasi yang mereka lakukan, dan anak-anak ini karena sudah bisa dibebani untuk kerja, maka itu bisa bekerja. Sehari 3 jam bekerja di pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, nelayan, itu hasilnya sudah sangat besar. Tinggal karyawan tetap yang akan membenahi, karyawan tetap yang akan mengeksploitasi. Apapun bisa dilakukan. Dengan ini ekonomis kita dapat, kemudian melatih anaknya untuk badannya itu dijadikan untuk aktiviti yang akan menghasilkan produk. Sehingga anak-anak SMA ini tidak minta ke orang tua untuk biaya sekolahnya, bahkan one day sekolah 1 hari ini makan bisa dijamin dari industri yang dia kerja, makan, minum, dan memang dia nggak harus minta upah, karena upahnya adalah untuk mensuplai dari kebutuhan-kebutuhan di sekolahnya, ya kebutuhan tentang administrasi, keuangan, kebutuhan busana, kebutuhan makan, dan semuanya. Kalau ini dimanfaatkan dengan baik, maka nanti produktivitas kita ini akan berlimpah. Hadirin rahimakumullah, kita ini punya negara, Indonesia itu negara yang subur. Kesuburan kita ini tidak dimanfaatkan. Pertaniannya diabaikan, peternakannya diabaikan, perikanannya diabaikan, perkebunannya diabaikan. Nelayan kita ini negara yang punya laut dengan kekayaan yang tinggi. Kenapa itu nggak dimanfaatkan dengan baik? Dan nanti hasil-hasil ini, peternakan, perikanan, perkebunan, kemudian nelayan, pemerintah yang mengadopsi, pemerintah yang memarketingkan, jual dalam negeri dalam standar harga, jual dalam luar negeri dengan harga yang tinggi, ini akan mendapatkan keuntungan ganda. Jadi keuntungan ganda. Kemudian selanjutnya anak-anak ini masuk S1 nanti itu dengan program yang langsung kerjasama dengan industri. Karena kalau S1 itu dia sudah bisa dieksploitasi besar-besaran, dan dia harusnya bisa langsung kerjasama dengan industri, dan industri yang anak-anak S1 ini itu bisa nanti diprogramkan dengan konsep baru. Minimal anak-anak SMA ini, jikalau anak itu nggak mau meneruskan sekolah, dia bisa hidup karena keterampilan-keterampilan yang dia miliki ini bisa, dan bisa kerjasama dengan kelompok-kelompok industri yang kemarin mereka bersamanya. Ini terobosan-terobosan yang harus kita bikin, karena ke depan itu yang paling mahal dunia ini bukan emas berlian. Yang paling mahal adalah SDM. Kalau emas berlian eksploitasinya lama, tapi kalau SDM ini mengeksploitasi peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, nelayan, dan kita ini harus swasembada pangan.
harus surplus, swasembada pangan kita harus surplus. Nah, anak-anak itu jadi sehat semua, sehat gerakan fisiknya, sehat karena beban hidupnya jadi ringan, dan ke depan tidak ada orang yang nganggur. Karena kenapa sih orang nganggur? Ya karena nggak ada fasilitas untuk kerja. Kenapa nggak ada fasilitas? Kalah sama orang-orang yang punya channel ordal, orang dalam. Kompetisinya kalah dengan orang-orang yang sebenarnya kompetisinya rendah karena ada fasiliti. Hadirin rahimakumullah, jadi anak-anak SMA dan SMK ini nanti terjun di dunia industri. Kalau SMK sesuai dengan jurusannya masing-masing terjun, nah, SMA juga begitu, nanti diterjunkan walaupun nggak sama dengan jurusannya, diterjunkan untuk kepentingan menambah pendapatan dan sekaligus mendapatkan pengalaman hidup. Karena anak-anak SMA yang usianya masih 17, 18, 19 tahun, rata-rata di bawah 20 tahun ini perlu dia pengalaman untuk kerja. Ya, jadi yang mahal untuk anak-anak kita ini bukan hasilnya tapi pengalamannya, sehingga nanti ketika dia usia 20 tahun untuk jenjang S1 itu dia sudah punya pegangan untuk pendidikan, yaitu sebuah keterampilan yang keterampilan itu menghasilkan. Kemudian selalu kita ini agama dan pendidikan agama dan pendidikan umum itu tidak boleh dipisahkan. Jadi pendidikan agama ini juga bagian dari kebutuhan, namanya kebutuhan spiritual. Kalau pendidikan umum itu kebutuhan sains atau kebutuhan kecerdasan untuk menuju kepada keterampilan. Tapi keterampilan harus berbasis dengan attitude yang baik, yaitu ketakwaan. Hadirin wal hadirat, jadi ketika anak-anak kita ini sudah mendapatkan hasil, jadi selalu dipupuk takwanya, dipupuk cerdasnya, dipupuk terampilnya. Anak-anak SMA yang punya ketakwaan yang kokoh, kemudian kompetisi kecerdasan yang dinamis, keterampilan yang fleksibel dan mampu menjadi jembatan untuk kebutuhan masyarakat, ini yang didambakan oleh kita semua. Dan untuk sekarang ini banyak anak-anak kita yang nganggur karena memang tidak terserap industrinya tidak terserap. Hadirin rahimakumullah, kita lebih bagus menggunakan akses padat karya daripada padat modal. Manfaatnya atau apa itu padat karya dan padat modal? Padat karya itu melibatkan SDM dalam menyelesaikan masalah. Jadi manusianya itu dilibatkan. Tapi kalau padat modal itu teknologinya yang dikedepankan. Sebagai contoh yang sederhana, teknologi SDM yang tergantikan dengan teknologi fintech, itu ketika anak-anak kita, saudara kita yang menunggu gerbang tol yang tadinya itu pinta interaksi antar manusia, sekarang ini teknologinya dengan fintech, financial technology, itu nempel, itu sudah menjadi pembayaran, sehingga SDM yang segitu banyak hilang. Nah, hilangnya SDM ini juga menjadi permasalahan baru, karena ketika ada 1 juta tenaga kerja, saat Indonesia 1 juta, ini di belakangnya itu bisa menghandle 3 orang, 4 orang.
Jadi 1 juta itu bisa menyelamatkan 4 juta manusia. Nah, sementara dengan teknologi itu hanya orang yang punya modal, yang punya keuntungan besar tanpa membayar SDM. Ini dari sisi produktif betul menguntungkan, tapi dari sisi sosial kemasyarakatan adalah merugikan, yang harusnya diisi oleh orang-orang yang orang itu memiliki kontribusi untuk menyelamatkan di belakangnya. Nah, ketika orangnya nganggur, ini juga jadi problem tersendiri. Hadirin rahimakumullah, jadi makin hari ini kita harus punya terobosan baru untuk menggerakkan potensi padat karya sehingga banyak terlibat dalam masyarakat untuk kerja, dan kita juga meminimais padat modal. Kecuali kalau memang teknologi itu tidak bisa dikerjakan oleh manusia, itu selayaknya harus dikerjakan oleh mesin. Mudah-mudahan ini juga bagian dari gambaran untuk ke depan SDM kita yang kita pupuk dari TK, SD, SMP, ketika SMA sudah produktif, maka nanti S1 kita akan carikan program bagaimana S1 itu punya nilai tambah, nilai produktif yang punya konsep aplikatif, dan ini disesuaikan dengan demand, kebutuhan yang ada di dunia untuk S1. Tapi untuk SMA, yuk kita bersama-sama mendukung kurikulum merdeka, dan anak-anak SMA ini diterjunkan untuk bekerja, tapi bekerjanya itu dalam tataran yang masih ringan, kerja-kerja ringan namun menghasilkan. Dan waktu sekolah itu dipotong untuk kerja, namun kerjaan itu untuk membahagiakan mereka sambil berlatih keterampilan dan juga menerapkan, menggali kecerdasan intelektual, dan juga selalu takwa kepada Tuhan. Jadilah hamba-hamba yang sempurna, takwa, terampil dan cerdas, berkontribusi dalam mendatangkan keuntungan atau punya hidup yang punya benefit ya untuk hidup ini. Jadi benefitnya kita ya apa sih? Nah, itu perlu. Jadi manusia yang bagus itu adalah manusia yang punya konsep. Konsepnya diterapkan dalam bentuk akses manfaat dan benefit untuk dirinya, orang lain, dan manfaat untuk negara. Barakallahu fil Qur'anil azim wa fi ayatihi hakum taqabbal wa qubila assalamualaikum wa muslimat wal mu'minat wa astagfirullahaladzim subhanallah wa salam wa alhamdulillahi rabbil alamin.